Bu Esa yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya di pertemuan ketiga ini untuk membawakan materi terkait dengan materi yang akan saya bawakan hari ini terkait dengan pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan pemukiman. Ya, benar sekali seperti yang telah disampaikan Bu Reza bahwa salah satu yang menunjang kita dalam keperawatan komunitas ini, kita bekerja di dalam komunitas berarti ada lingkungan yang tentunya menjadi bagian tersendiri dari pekerjaan kita di lingkup komunitas itu, sehingga kita perlu mengetahui terkait dengan apa saja jenis-jenis pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan pemukiman itu seperti apa. Dan diharapkan bahwa dalam pembelajaran ini mahasiswa dapat mengikuti dengan baik sehingga kelak nanti di kemudian hari teman-teman melanjutkan pendidikan pada profesi nurse sudah bisa untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan apa saja sih penyakit menular dan program-programnya di puskesmas terkait dengan penyakit menular itu, dan juga di kesehatan lingkungan apa yang perlu kita lihat di dalam kesehatan lingkungan. Nah, tentu saja teman-teman kita sebagai perawat, ketika kita berhubungan dengan kesehatan lingkungan, nah di puskesmas ada program-program kesehatan lingkungan yang biasanya kita bekerja sama lintas program dengan yang namanya sanitasi, program sanitasi lingkungan oleh orang-orang sanitarian di puskesmas. Tetapi kita sebagai perawat tentu kita juga harus mengetahui supaya ini bisa menjadi acuan untuk melihat kesenjangan-kesenjangan kesehatan di komunitas itu seperti apa. Dan itu bisa menjadi acuan dari kita, khususnya dalam menjalankan program Perkesmas di puskesmas. Semua aspek perlu dilihat, salah satunya adalah aspek kesehatan lingkungan itu sendiri. Ya baik, untuk mempersingkat waktu, saya izin share screen dengan materi hari ini. Oke. Iya baik, yang telah saya sampaikan tadi bahwa hari ini kita akan mempelajari terkait pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan pemukiman. Dan uh, hal ini sangat penting bagi kita sebagai seorang perawat yang memberikan pelayanan asuhan keperawatan khususnya dalam sebagai perawat komunitas, maka kita bekerja di komunitas, kita perlu mengetahui dulu apa itu konsep penyehatan lingkungan pemukiman dan juga pemberantasan penyakit menular yang ada di komunitas. Ya, diharapkan bahwa setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan pemukiman ini seperti apa. Dan juga beberapa penyakit menular yang harus teman-teman ketahui juga, karena itu di dalam ketika kita bekerja di institusi khususnya di kesehatan di komunitas, khususnya teman-teman bekerja di fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu maka program-program ini ada di puskesmas dan pasti dijalankan. Oleh sebab itu, program pemberantasan penyakit menular atau P2M ini di puskesmas itu ada pengelola programnya, dan itu wajib setiap bulan dilaporkan. Dan untuk pemberantasan penyakit menular yang berhubungan dengan W2 atau wabah itu biasanya dilaporkan setiap minggu. Tetapi yang lain dan sebagainya itu dilaporkan tiap bulan karena wabah takutnya uh, kondisi ini semakin parah sehingga sistem pelaporannya itu laporan mingguan W2 namanya wabah. Oke. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan dua materi. Yang pertama ini kita akan mempelajari terkait dengan pemberantasan penyakit menular. Di dalam pemberantasan penyakit menular ini, teman-teman akan diajarkan terkait dengan apa sih sebenarnya penyakit menular itu, pengertiannya bagaimana, lalu apa-apa saja eh, penyakit menular yang ada di lingkungan komunitas. Selanjutnya, kita juga akan mengetahui terkait dengan bagaimana penularan
cara penularan dari penyakit menular yang kita pelajari ini itu akan saya ajarkan pada topik besar yaitu pemberantasan penyakit menular. Selanjutnya, pada penyehatan lingkungan, kita akan mempelajari terkait dengan lingkungan sehat. Lalu, kita akan mempelajari terkait saat ini program pemerintah namanya STBM, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Apa saja komponen dari sanitasi total berbasis masyarakat itu, sehingga diharapkan bahwa teman-teman kelak sudah mengetahui program sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM ini, maka ketika teman-teman sudah bekerja di pelayanan kesehatan, maka sudah bisa mengetahui komponen dari STBM yang merupakan ini juga program di uh, puskesmas yang biasanya merupakan kolaborasi dari perawat dan juga tenaga kesehatan lain, khususnya tenaga sanitarian, tenaga sanitasi lingkungan yang ada di puskesmas. Nah, oke. Nah, baik. Yang pertama kita akan mempelajari terkait dengan pemberantasan penyakit menular. Nah, pemberantasan penyakit menular di sini sebelumnya kita perlu mengetahui apa sebenarnya pemberantasan penyakit menular. Apa sebenarnya penyakit menular itu? Nah, penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan baik secara langsung maupun menggunakan perantara. Perantara ini sebentar kita akan mempelajari apa saja perantaranya atau tidak langsung. Nah, secara langsung berarti ditularkan secara langsung, tetapi yang kedua secara tidak langsung berarti ada perantara, ada vektor ataupun ada benda-benda lain yang digunakan sebagai perantara untuk menularkan penyakit itu. Dan penyakit menular ini ditandai dengan adanya agen atau penyebab penyakit yang hidup dan dapat berpindah serta menyerang penderita. Nah, untuk penyakit menular ini ditularkan oleh agen atau ada penyebab penyakit yang menyerang dari penderita itu sendiri, sehingga dengan kita mengetahui konsep penyakit menular ini, sehingga kita dapat bagaimana mencegah sehingga penyakit menular ini tidak terjangkit pada orang-orang yang menjadi sasaran pelayanan kita atau penerima pelayanan kesehatan yang kita berikan. Nah, tentunya sebagai seorang perawat, konsep ini harus diketahui. Karena teman-teman tahu bahwa ketika kita menjadi perawat di komunitas, maka kita ke komunitas itu pasti banyak pertanyaan karena perawat itu juga harus mampu untuk menjadi fasilitator, memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat atau penerima pelayanan yang kita berikan. Oleh karena itu, konsep penyakit menular ini kita harus mengetahui. Sehingga ketika kita sampai di komunitas dan ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penyakit menular, maka kita sudah mengetahui. Memang pada keperawatan komunitas ini mungkin teman-teman hanya diajarkan terkait dengan penyakit-penyakit menular itu apa-apa saja yang merupakan penyakit menular, penyebabnya apa, tetapi secara rincinya itu mungkin teman-teman akan pelajari di konsep penyakit, di medical bedah atau di mata kuliah yang relevan lainnya. Tetapi pada keperawatan komunitas ini, teman-teman lebih diarahkan untuk bagaimana mengetahui uh, beberapa penyakit menular yang ada di pelayanan komunitas yang merupakan bagian dari asuhan keperawatan komunitas yang kita berikan, dan itu kita harus berikan laporan setiap bulanan dalam bentuk laporan bulanan. Jadi sebentar saya akan sampaikan apa-apa saja yang merupakan laporan dari P2M, pemberantasan penyakit menular, yang merupakan program wajib yang ada di puskesmas. Itu merupakan upaya kesehatan wajib. Ya. Oke, nah seperti yang sudah saya sampaikan bahwa pemberantasan penyakit menular ini merupakan salah satu upaya kesehatan masyarakat yang ada, yang wajib ada di puskesmas. Nah, di puskesmas itu ada program UKM, UKP, upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Nah, untuk upaya kesehatan masyarakat inilah pemberantasan penularan penyakit ini, penyakit menular ini tercover di dalamnya, terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, ini juga merupakan salah satu program wajib yang ada di puskesmas, sehingga tidak dapat diabaikan. Nah,
Upaya kesehatan ini mengutamakan aspek promotif dan preventif. Kenapa cuma promotif dan preventif? Tentunya bahwa dalam upaya kesehatan wajib ini, dia lebih menekankan terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di luar gedung. Sedangkan untuk kuratif, rehabilitatif, dan beberapa promotif preventif yang tidak diabaikan juga, itu juga terdapat di dalam gedung. Jadi penekanan untuk pemberantasan penyakit menular ini, dia lebih kepada upaya kesehatan wajib yang ada di puskesmas, yang notabene ketika kita berbicara upaya kesehatan wajib, maka upaya yang ditekankan lebih mengutamakan aspek promotif preventif karena lebih banyak bekerja di luar gedung daripada di dalam gedung seperti upaya kesehatan perorangan UKP. Ini merupakan UKM, upaya kesehatan masyarakat. Ya. Nah, yang ditujukan untuk menurunkan atau menghilangkan angka kesakitan. Jadi, tujuan kita pemberantasan penyakit menular ini bagaimana untuk menurunkan atau menghilangkan angka kesakitan, angka kecatatan. Jadi, cacat ini juga dapat diturunkan atau dihilangkan. Banyak ada beberapa penyakit menular yang dapat menyebabkan kecacatan. Nah, bahkan kematian sekalipun serta membatasi penularan. Nah, untuk membatasi penularan, maka nanti sebentar kita akan mempelajari bagaimana cara-cara pencegahan terjadinya penyakit menular. Nah, serta penyebaran juga dapat dihentikan agar tidak meluas antar daerah, antar negara, serta berpotensi menimbulkan wabah kejadian luar biasa. Nah, kita baru saja terlepas dari pandemi COVID dan em, ini merupakan salah satu penyakit menular yang memang baru semua negara di dunia rasakan dan penyakit ini pada konsep pemberantasan penyakit menular yang di sini diharapkan agar tidak ada penularan yang meluas antar daerah bahkan antar negara ini salah satunya contoh yang kemarin baru saja kita lewati yaitu permasalahan COVID dan upaya kesehatan untuk pemberantasan penyakit menular ini tertuang di dalam Permenkes RI nomor 82 tahun 2014 sehingga ini merupakan upaya kesehatan yang wajib ada di puskesmas. Oleh karena itu setiap perawat komunitas wajib untuk mengetahui dari pemberantasan penyakit menular ini. Ya, oke. Nah, untuk tujuan dari upaya pemberantasan penyakit menular ini, bagaimana melindungi masyarakat dari penularan penyakit. Sehingga masyarakat sebagai sasaran kita dalam memberikan asuhan keperawatan, khususnya keperawatan komunitas ini, terlindung dari penularan penyakit-penyakit menular. Nah, selain itu untuk menurunkan angka kesakitan, jadi angka kesakitan itu morbiditasnya semakin menurun, tidak semakin meningkat lagi. Lalu angka kecacatan dan kematian akibat penularan penyakit menular itu juga tidak terjadi. Nah, itu merupakan tujuan upaya pemberantasan penyakit menular. Tidak hanya di situ saja, upaya pemberantasan penyakit menular juga bertujuan untuk mengurangi dampak sosial budaya dan ekonomi. Nah, teman-teman ketahui bahwa ketika suatu penyakit, khususnya penyakit menular ini sudah menyerang, dampaknya itu sangat banyak dan sangat sangat besar. Dampak sosial, contohnya kemarin kita berhadapan dengan permasalahan COVID, dampak sosial, interaksi sosial kita juga dibatasi. Misalnya penyakit tuberkulosis, salah satu penyakit menular yang ada di masyarakat, dampak sosialnya tinggi. Karena apa? Dia tidak dapat bersosialisasi karena orang dengan stigma yang ada di masyarakat tidak menerima pasien dengan tuberkulosis itu memberikan dampak sosial bagi pasiennya. Dampak budaya juga terpengaruh dengan masyarakat yang misalnya masyarakat budaya ketika hadirlah suatu penyakit sehingga berdampak pada kebudayaan yang ada. Itu juga sangat berpengaruh. Tentunya kalau ekonomi ini sangat-sangat berpengaruh. Karena kesehatan itu mahal. Ketika sudah sakit, maka em, tentunya perekonomian juga akan ikut dalam berpengaruh terhadap dampak ini. Nah, contohnya ketika seseorang yang sehat mampu mencari uang untuk kehidupan perekonomian rumah tangganya, tetapi ketika sudah sakit dengan adanya penyakit menular yang mampu menularkan ke orang lain, maka
perekonomian rumah tangganya juga kemungkinan akan mengalami sedikit guncangan. Nah, upaya pemberantasan penyakit menular ini ditujukan tidak hanya kepada masyarakat secara umum, tetapi kepada individu, keluarga, dan masyarakat sebagai sasaran dari penerima pelayanan keperawatan komunitas yang kita berikan. Jadi tidak hanya kepada masyarakat, nah tentunya ada individu di dalam masyarakat. Ini kita perlu lihat juga individunya misalnya yang mengalami tuberkulosis. Nah, dengan adanya penyakit menular tuberkulosis, individunya terganggu, tentunya keluarganya ikut terganggu juga karena ada risiko penularan di dalam anggota keluarganya. Nah, dan dampak dari keluarga ini, keluarga itu merupakan unit terkecil dari masyarakat, teman-teman. Ketika kesehatan dari keluarga ini sudah tidak sehat, maka dampak besarnya adalah masyarakat. Masyarakat juga akan tidak sehat. Nah, oleh karena itu, kenapa keluarga ini juga perlu mendapatkan intervensi khususnya dalam upaya pemberantasan penyakit menular ini, karena ketika keluarganya tidak sehat, maka dampak terbesarnya adalah masyarakat juga berisiko untuk tidak sehat. Nah, untuk target program dari pemberantasan penyakit ini, bagaimana tujuannya itu adalah untuk mereduksi. Di mana untuk reduksi ini adalah upaya untuk mengurangi angka kesakitan atau kematian penyakit menular tertentu secara bertahap agar kasusnya menurun. Mereduksi, jadi kasusnya yang mungkin dulu masih tinggi di angka 100, dilakukan upaya-upaya agar eh, kasus penyakit menular ini tidak semakin meningkat tetapi semakin menurun secara bertahap, dan itu pada akhirnya kasusnya tidak terjadi lagi. Nah, misalnya kasus dengan DBD, ketika diketahui ada kasus DBD maka dilakukan fogging, upaya fogging. Nah, ini diharapkan agar DBD ini tidak menularkan kepada orang lain, tidak menularkan, memberikan kasus baru lagi dan meningkatkan jumlah kasus yang ada di wilayah tersebut. Oleh karena itu, dilakukan upaya untuk mereduksi dengan upaya mengurangi angka kesakitan atau kematian secara bertahap agar kasusnya menurun. Nah, salah satunya dilakukan fogging supaya nyamuk-nyamuk yang berkontribusi terhadap kejadian DBD ini em, tidak dapat menularkan ke orang lain dan angka kejadian DBD ini juga akan semakin menurun. Selanjutnya dengan yang program kedua adalah eliminasi. Oke, wait. Baik. Selanjutnya yang kedua adalah eliminasi. Nah, untuk eliminasi ini adalah upaya pengurangan penyakit secara berkesinambungan di wilayah tertentu sehingga angka kesakitan dapat ditekan, sehingga tidak terjadi masalah kesehatan di wilayah tersebut. Nah, sebagai contoh untuk eliminasi ini, teman-teman, ketika filariasis sangat tinggi di wilayah tertentu, maka upaya yang dilakukan adalah upaya eliminasi. Ya baik, mohon maaf ada gangguan sedikit. Ya baik, kita lanjut lagi yang tadi saya sampaikan terkait dengan eliminasi. Ini bagaimana untuk pengurangan penyakit secara berkesinambungan. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, contohnya itu filariasis. Filaria itu lebih dikenal dengan istilah namanya penyakit kaki gajah. Nah, dulu program filariasis itu hadir di Indonesia karena terdapat angka kejadian filaria khususnya daerah-daerah endemi filariasis. Nah, pemerintah bertahap melakukan program untuk eliminasi filariasis sehingga hingga saat ini sudah zero filariasis atau nol filariasis di Indonesia. Nah, upaya untuk menjadikan dia angka menjadi nol ini dengan cara mengeliminasi upaya pengurangan penyakit secara berkesinambungan hingga nol. Sehingga dari zaman tahun sekitar 97 itu
upaya eliminasi filariasis sudah dimulai tahun 1997. Saat ini di sekitar tahun 2018 atau 19 itu kita sudah eliminasi filariasis di Indonesia. Nah, untuk beberapa penyakit juga sementara diupayakan untuk 2035 beberapa penyakit sudah dieliminasi dari Indonesia. Sehingga untuk tujuan dari program nasional ini bisa tercapai dari program P2M ini sendiri. Dan selanjutnya untuk eradikasi, upaya pembasmian dilakukan secara berkelanjutan untuk menghilangkan jenis penyakit tertentu secara permanen sehingga tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat secara nasional. Nah, untuk eradikasi ini, beberapa kasus penyakit ini dilakukan upaya sehingga dibasmi secara berkelanjutan. Contohnya itu kita melihat permasalahan penyakit kusta, eradikasi kusta dan frambusia di Indonesia ini sudah berjalan. Bahkan untuk kusta itu sudah dengan obatan paket yang diberikan diharapkan bahwa kita sudah eradikasi pembasmian secara berkelanjutan untuk menghilangkan kasus kusta di Indonesia. Nah, ya, selanjutnya ya ruang lingkup pengaturan pemberantasan penyakit menular. Nah, untuk ruang lingkup pemberantasan penyakit menular ini, yang pertama itu penetapan kelompok dan jenis penyakit menularnya. Misalnya ketika teman-teman bekerja, ada ditemukan kasus frambusia. Nah, kasus frambusia ini pada kelompok anak usia berapa? Biasanya itu frambusia ini paling sering itu pada anak usia sekolah. Makanya kasus frambusia itu pelacakan dan screeningnya itu biasa dilakukan pada anak usia sekolah. Jadi kita harus pertama itu penetapan kelompok dan jenis penyakit menularnya. Misalnya pada kelompok anak usia sekolah, jenis penyakit menular itu penyakit menular frambusia. Nah, selanjutnya Selanjutnya, penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan. Nah, ketika kita mengetahui kasus, maka kita harus bagaimana melakukan upaya pelayanan kesehatan terhadap kasus-kasus yang sedang terjadi itu. Misalnya, dengan frambusia, bagaimana kita melakukan upaya screening, bagaimana kita melakukan upaya pengobatan dengan pengobatan program yang diturunkan oleh Kementerian Kesehatan. Itu kita harus lakukan supaya penyakit menular ini tidak semakin menular. Pelayanan kesehatan yang kita berikan ini tidak semakin menular. Teman-teman, bahkan di puskesmas itu, ketika pengalaman saya bekerja untuk pemberantasan penyakit menular ini, saya berikan penanggung jawab programnya itu yaitu seorang perawat. Karena apa? Berharap bahwa perawat ini bisa mengintegrasikan antara program penyakit menular ini dengan program Perkesmas yang ada. Jadi Perkesmas ini juga merupakan salah satu program yang ada di Puskesmas. Tetapi program pemberantasan penyakit menular ini juga merupakan satu program sehingga ada kemitraan antara kedua program ini sejalan dalam upaya pelayanan kesehatan terhadap pemberantasan penyakit menular itu. Oleh karena itu, diharapkan teman-teman perawat harus mampu menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan berhubungan dengan pemberantasan penyakit menular ini. Nah, selanjutnya pengelolaan sumber daya kesehatan. Nah, bagaimana sumber daya kesehatan yang ada di sana? Misalnya eh, terkait dengan permasalahan penyakit menular tuberkulosis, kita melihat bagaimana kader-kader TB yang ada di sana. Ini merupakan sumber daya yang dapat kita berdayakan mereka untuk mendukung permasalahan kesehatan yang ada. Lalu bagaimana ketenagaan kita yang tersedia? Misalnya kita perawat ada 10 orang dalam satu puskesmas. Nah, tentunya sumber daya manusia kesehatan yang ada kita bisa berdayakan. Nah, selanjutnya sumber daya dari penerima pelayanan kesehatan ini juga dilihat. Apakah mereka memiliki pengetahuan yang baik atau tidak? Jika tidak, maka pelayanan yang kita berikan bisa peningkatan pengetahuannya.
Selain itu, ruang lingkupnya yaitu kita harus mampu berkoordinasi dengan berbagai sektor terkait. Ini penting. Ketika kita melakukan upaya pemberantasan penyakit menular, kita tidak mampu bekerja sendiri. Kita harus bekerja sama lintas sektoral. Apalagi kita sebagai perawat komunitas, maka konsep pemberdayaan itu perlu kemitraan dengan lintas sektoral lainnya. Misalnya untuk permasalahan sumber air bersih untuk mencegah terjadinya penularan penyakit menular diare misalnya dari bakteri E. coli, maka kita perlu bekerja sama dengan pemerintah desa atau pemerintah kelurahan setempat. Kita perlu bekerja sama dengan LSM, misalnya dulu ada Pamsimas atau selanjutnya ada PNPM. Nah, itu semua kita bisa bekerja sama. Biasa program-program ini merupakan program dari pemerintah juga yang berhubungan dengan penyihatan lingkungan. Nah, kita di pelayanan kesehatan primer ini, kita tidak memiliki daya upaya untuk membuat misalnya bak air yang sehat untuk masyarakat. Nah, kita perlu bermitra dengan lintas sektoral lainnya untuk penyediaan itu. Seperti itu. Lalu menjalin kerjasama dan jejaring kerja dan kemitraan. Nah, ini kita perlu seperti yang tadi, kita perlu berjejaring. Nah, selain berkoordinasi di poin 4, kita perlu berjejaring. Setelah kita koordinasi, kita jejaringlah dengan permasalahan kesehatan yang ada, maka kita harus melakukan ini. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri. Selanjutnya dengan melibatkan peran serta masyarakat ya. Peran serta masyarakat ini juga sangat penting. Kita tidak mampu untuk bekerja sendiri. Nah, untuk peran serta masyarakat ini, teman-teman, kita harapkan bahwa ketika kita bekerja untuk pemberantasan penyakit menular, maka masyarakat turut serta dalam mendukung upaya-upaya yang dilaksanakan. Setidaknya ada kesadaran dari masyarakat dalam meningkatkan status kesehatannya. Misalnya dengan pemberantasan penyakit menular untuk masalah DBD, masalah malaria, dengan um, penyihatan lingkungan, maka kita tidak mungkin bekerja sendiri untuk turun ke masyarakat dalam membersihkan lingkungannya. Diharapkan ada kesadaran dari masyarakat turut bekerja sama dalam upaya penyihatan lingkungan itu sehingga tidak terjadi permasalahan penyakit menular di masyarakat. Nah, selanjutnya melaksanakan penelitian dan pengembangan ini sangat penting karena dengan adanya penelitian maka ada evidence base yang baru yang kita bisa adopsi, ada masukan-masukan yang baru terkait dengan bagaimana caranya pemberantasan penyakit menular. Nah, selanjutnya melakukan pemantauan dan evaluasi. Ya, ini salah satu tugas dari perawat komunitas yang eh, penting juga yaitu bagaimana kita pemantauan observasi terhadap kemungkinan-kemungkinan bahaya pemberantasan penyakit menular yang ada di masyarakat. Kita pantau apakah airnya ini sehat atau tidak. Nah, untuk mengetahui itu kita perlu bekerja sama dengan sanitarian puskesmas. Nah, program sanitasi itu mereka bahkan untuk beberapa puskesmas itu ada alatnya untuk memeriksa air ini dalam keadaan sehat atau tidak, apakah sudah tercemar. Nah, untuk hal tersebut tentunya sebagai perawat kita tidak secara teknis belajar terkait dengan pemeriksaan sampel air dan lain-lain. Tetapi itu ada tenaga lain di puskesmas namanya sanitarian. Oleh karena itu kita harus bekerja sama lintas program di dalam puskesmas itu penting. Nah, sebagai seorang perawat komunitas, nah bagaimana kita mengetahui itu menjadi data kita dalam memberikan intervensi? Nah, tentunya kita perlu bekerja sama lintas program untuk mengetahui hal-hal tersebut. Nah, selanjutnya sistem pencatatan dan pelaporan dalam ruang lingkup pengaturan untuk pemberantasan penyakit menular ini perlu ada pencatatan dan pelaporan. Ada hal-hal kita perlu laporkan kejadiannya, angka kejadiannya ke level lebih lanjut. Misalnya sebagai
rujukan dari upaya kesehatan masyarakat, maka seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, rujukan upaya kesehatan masyarakat itu ke dinas kesehatan. Kita perlu catat dan laporkan ke dinas kesehatan setiap bulannya, itu wajib. Sehingga ketika ditemukan kasus-kasus, maka sistem rujukan berjenjang ini untuk upaya kesehatan masyarakat itu dapat berjalan. Tentunya kita di basis terbawah, di level terbawah di pelayanan kesehatan di level primer sudah melakukan upaya-upaya sehingga tidak terjadi permasalahan yang lebih serius, dan kita laporkan ke dinas kesehatan untuk bagaimana upaya dinas kesehatan dalam melanjutkan atau dalam memberikan upaya terhadap reduksi atau menurunkan kejadian-kejadian yang ada khususnya dengan pemberantasan penyakit menular ini. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kita perlu melakukan pembinaan dan pengawasan. Nah, ini penting. Bagaimana kita melakukan upaya pembinaan di masyarakat agar tidak terjadi peningkatan dari penyakit menular ini. Agar pemberantasan penyakit menular ini dapat berhasil di masyarakat, maka adanya pembinaan. Sekarang banyak program-program dari puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam penyelesaian permasalahan eh, penyakit menular ini. Nah, tentunya salah satu program adalah dengan pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, lalu bagaimana masyarakat yang sudah dibina ini pengawasannya agar terus berkesinambungan berlanjut sehingga tidak uh, hanya saat ada tenaga kesehatan mereka melakukan upaya kesehatan, tetapi bagaimana kemandirian masyarakat itu dalam upaya-upaya pemberantasan penyakit menular ini. Oke. Selanjutnya berbicara terkait dengan penyakit menular, maka kita perlu mengetahui pengelompokan dan jenis penyakit menular itu seperti apa. Nah, untuk pengelompokan dan jenis penyakit menular ini, maka dikenal dengan beberapa cara penularan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ada penularan yang secara langsung. Artinya bahwa mekanisme ini menularkan bibit penyakit itu langsung dari sumbernya kepada orang lain. Nah, hal ini biasa melalui kontak langsung seperti sentuhan, gigitan, hubungan seksual, nah, percikan yang mengenai konjungtiva, selaput lendir dari mata, hidung atau mulut pada waktu orang lain bersin, ataupun bisa melalui batuk, ludah, bernyanyi, bercakap, dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya untuk yang hubungan melalui udara ini biasanya pada jarak kurang dari 1 meter itu punya risiko untuk menularkan. Nah, inilah merupakan penularan langsung dari bibit penyakit yang ada, dan ini biasanya khas sekali kita lihat contohnya di masyarakat itu penularan langsung itu misalnya penyakit tuberkulosis. Nah, untuk tuberkulosis ini biasanya ditularkan langsung melalui droplet, dan juga seperti yang telah dijelaskan bahwa penularan langsung ini tidak hanya eh, menggunakan droplet pada bersin, batuk, dan meludah, dan lain-lain, tetapi bisa juga melalui hubungan seksual. Nah, ini salah satu contohnya adalah penyakit menular HIV/AIDS, Human Immunodeficiency Virus, yang menyebabkan Acquired Immunodeficiency Syndrome, HIV/AIDS itu. Nah, ini melalui hubungan seksual, bisa juga melalui sentuhan, misalnya beberapa penyakit kulit dan lain-lain, atau gigitan. Ada beberapa penyakit yang seperti penyakit yang rabies dan lain-lain yang ada luka terbuka sehingga masuk ke dalam tubuh dan secara langsung menularkan ke orangnya. Nah, selanjutnya untuk klasifikasi yang kedua itu yaitu penularan tidak langsung. Nah, untuk penularan tidak langsung ini ada dua,
bisa menular melalui alat-alat yang terkontaminasi seperti mainan anak, sapu tangan. Nah, sapu tangan ini juga sangat-sangat rentan untuk menularkan. Makanya di zaman dahulu itu kebiasaan dengan sapu tangan, tetapi ini sudah menggunakan tisu yang sekali pakai ataupun eh, hal-hal yang berhubungan dengan itu yang sekali pakai. Sehingga kenapa sekali pakai? Supaya tidak menularkan penyakit ke orang lain. Nah, alat-alat yang terkontaminasi, misalnya sapu tangan itu, misalnya orangnya lagi batuk atau bersin di sapu tangan, ataupun yang pengguna sapu tangan ini sudah pakai menggunakan sapu tangannya untuk lap keringat, yang di tubuhnya ada penyakit skabies dan lain-lain yang bisa menularkan ke orang lain, ataupun mainan anak. Nah, misalnya mainan anak yang sudah terkontaminasi BABS yang tercemar, lalu anak menyentuh itu dan tidak cuci tangan lalu makan bisa menyebabkan diare dan lain-lain. Terus alat masak, alat makan, nah, lalu produk-produk makanan, produk susu. Nah, ini biasanya mudah bisa menjadi alat-alat yang digunakan untuk menularkan penyakit. Nah, oleh karena itu, untuk pemberantasan penyakit menular yang ditularkan secara tidak langsung ini bisa melalui alat, dan yang kedua juga bisa melalui vektor. Nah, untuk melalui vektor ini meliputi hal-hal sederhana yang terbawa bibit penyakitnya pada saat serangga merayap di tanah, lalu terbawa pada kakinya atau belalainya. Begitu pula bibit penyakit yang terbawa dalam saluran pencernaan serangga. Nah, melalui vektor ini banyak, teman-teman. Vektor ini bisa em, merupakan hewan-hewan pengerat seperti tikus. Itu juga bisa membawa penyakit ataupun nyamuk ataupun lalat. Nah, yang paling sering itu lalat, teman-teman. Lalat itu hinggap di kotoran, lalu di kaki-kaki dari lalat itu hinggap di makanan, dia sudah bawa bibit penyakit dan makanan tercemar, terkontaminasi dengan eh, agen-agen penyebab penyakit, lalu ditular ketika kita makan makanan itu, maka kita mengalami gangguan pencernaan. Hal ini merupakan salah satu vektor, lalat itu salah satu vektor penularan penyakit. Tikus juga. Nah, misalnya untuk tikus ada beberapa penyakit, contohnya leptospirosis. Nah, hal-hal ini merupakan eh, bentuk dari penularan secara tidak langsung pada penyakit menular. Nah, selanjutnya ini ada beberapa em, jenis penyakit menular yang dapat teman-teman lihat, terdiri atas ada beberapa jenis mulai dari difteri, pertusis, tetanus. Oke, wait. Ya, dari difteri, pertusis, tetanus. Nah, untuk difteri, pertusis ini lebih menyerang kepada saluran pernapasan. Lalu ada penyakit tetanus. Nah, ini secara konsepnya untuk penyakit nanti teman-teman bisa pelajari yang secara teknisnya mungkin di mata kuliah lain yang berhubungan yang relevan dengan penyakit, tetapi saya lebih menekankan terhadap konsep kesehatan masyarakatnya atau komunitasnya. Teman-teman hanya mengetahui saja beberapa penyakit yang merupakan penyakit menular yang paling sering biasanya terjadi di masyarakat dan ada yang biasanya ditangani melalui upaya-upaya yang ada di puskesmas, tetapi ada yang perlu mendapatkan rujukan. Nah, untuk urutan 1 sampai 16 ini merupakan penyakit yang dapat dilakukan pencegahannya dengan imunisasi atau disebut PD3I. Ini ada programnya di Puskesmas. PD3I itu penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi. Nah, untuk difteri, pertusis, tetanus itu adanya di imunisasi DPT. DPT itu difteri, pertusis, tetanus itu diberikan kepada bayi DPT 1 sampai DPT 3. Lalu polio ini disebabkan oleh virus polio, biasanya disebut lumpuh layu. Nah, kemarin itu kita baru saja menyelesaikan program PIN polio. Nah, untuk mencegah bagaimana tidak terjadinya penularan polio pada masyarakat. Nah,
Untuk polio ini biasanya pemberian ini masuk dalam imunisasi dasar lengkap, teman-teman. Polio ini. Imunisasi dasar lengkap itu dimulai dari HB0, BCG, DPT, polio, campak 5 imunisasi dasar lengkap ini. Nah, polio ini diberikan kepada bayi balita itu sebanyak 4 kali, mulai dari polio 1 sampai polio 4. Kalau DPT itu 3 kali, DPT 1 sampai DPT 3. Dan pemberian imunisasi ini biasa digandeng, HB0-nya berdiri sendiri, terus BCG-nya itu sudah dengan polio 1, DPT 1 dengan polio 2, DPT 2 dengan polio 3, dan DPT 3 dengan polio 4. Nah, ini secara teknis di puskesmas. Nanti ketika teman-teman turun di komunitas, teman-teman akan jumpai ini. Lalu selanjutnya penyakit menular campak. Nah, biasanya menyerang pada saluran pernafasan, lalu ada tifoid. Ini disebabkan oleh Salmonella typhi pada usus. Nah, biasanya orang sebut demam tifoid. Lalu ada kolera, ini Vibrio kolera. Ini akibat dari tidak cuci tangan ketika makan sehingga mengalami infeksi usus atau diare berat. Lalu ada penyakit rubella, lalu yellow fever. Nah, yellow fever ini biasa menyerang hati, di mana organ hati kita itu ada empedu, sehingga biasanya terjadi gangguan di situ, maka tubuh kita mengalami kuning, sehingga namanya yellow fever atau demam kuning. Nah, gitu. Lalu ada influenza. Nah, influenza ini paling sering. Ini juga penyakit menular. Lalu ada meningitis pada selaput otak. Lalu TBC ini paling sering di masyarakat yang akan teman-teman temui. Dan hepatitis yang menyerang pada hati kita disebabkan oleh virus. Terus pneumokokus, contohnya pneumonia. Nah, untuk pneumonia ini teman-teman ketika sampai di puskesmas itu atau di komunitas itu teman-teman akan pelajari terkait dengan MTBS, dan itu merupakan program, dan itu program yang ada sehingga perlu pembelajaran tambahan, biasanya akan dilakukan pelatihan MTBS, manajemen terpadu balita sakit, bagaimana penanganan balita-balita yang sakit, salah satunya terkait dengan penyakit pneumonia ini. Lalu penyakit akibat rotavirus seperti diare yang parah, lalu penyakit akibat HPV, human papillomavirus. Nah, ini biasanya terserang kulit, dan HPV ini juga bisa menyebabkan kanker, khususnya pada wanita itu biasanya kanker leher rahim dan lain-lain. Lalu Ebola. Nah, selanjutnya ada MERS-CoV, ini menyebabkan bisa berdampak sampai ISPA berat, lalu infeksi saluran cerna seperti diare. Lalu IMS, IMS ini ada sipilis, ada gonoret. Nah, itu juga merupakan penyakit menular yang nanti laporannya itu tetap dilaporkan. Nah, ada infeksi HIV/AIDS dan ISPA. ISPA ini secara umum dan biasanya masuk ke dalam 10 patron penyakit terbesar di komunitas itu ISPA. Biasanya masuk dalam urutan 10 penyakit terbesar yang ada di komunitas masyarakat. Lalu kusta dan frambusia. Nah, kusta dan frambusia ini mungkin sudah sangat jarang, tetapi tidak menutup kemungkinan tetap ada di komunitas. Nah, ketika kita berbicara kusta, ini merupakan penyakit yang sudah dari zaman dahulu ada hingga sekarang belum selesai. Tetapi ketika didapatkan kasus, maka segera diobati, dan teman-teman bertugas untuk bagaimana mendukung agar pengobatan kusta ini bisa dapat terlaksana sehingga tidak menularkan ke orang lain. Nah, selanjutnya frambusia. Frambusia ini juga masih merupakan program yang ada di pelayanan kesehatan primer, khususnya di puskesmas, khususnya di komunitas. Nah, untuk program frambusia ini biasanya ketika ditemui maka dilakukan pengobatan. Bahkan pada beberapa kasus tertentu daerah yang merupakan daerah lokus untuk frambusia itu dilakukan upaya namanya POPM, pengobatan massal. Nah, pemberian obat secara massal ini diberikan kepada semua orang. Jika ditemukan satu kasus frambusia, maka teman sebayanya biasanya di sekolah itu diberikan pengobatan frambusia kepada anak usia sekolah. Nah, itu merupakan penyakit menular yang ditularkan secara langsung. Lalu bagaimana dengan penyakit menular yang tidak ditularkan secara langsung? Artinya ada vektor atau ada pembawa.
Nah, contohnya di sini teman-teman bisa lihat yaitu ada Plasmodium atau uh, untuk beberapa kasus penyakit yang dibawakan oleh vektor, misalnya malaria oleh Plasmodium. Nah, ini perlu pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui uh, jenis Plasmodiumnya apa dan perlu pemberantasan penyakit yaitu vektor pembawanya nyamuk ini. Nah, caranya salah satunya biasanya program pemerintah yang turun untuk menuntaskan permasalahan malaria adalah pembagian ke lambu oleh Kementerian Kesehatan. Nah, di situ ke lambunya itu sudah uh, diberikan obat sehingga nyamuk yang hinggap itu nyamuknya langsung mati. Tetapi teman-teman biasanya disalahgunakan em, kelambunya itu ini berdasarkan uh, observasi langsung saya di lapangan waktu bekerja itu biasanya kelambu itu dibawa ke sungai, direndam di sungai, ikan-ikan mati, mereka ambil ikan lalu dikonsumsi dan itu pernah terjadi keracunan di tempat kerja saya akibat dari penyalahgunaan kelambu yang sudah berpestisida yang ditujukan untuk mencegah penyakit malaria, tetapi mereka salah gunakan untuk meracuni ikan-ikan di sungai. Nah, selanjutnya ada vektor pembawa penyakit untuk penyakit menular lainnya, misalnya untuk demam berdarah, itu disebabkan oleh nyamuk juga, nyamuk Aedes aegypti. Nah, untuk demam berdarah ini biasanya penuntasannya yang uh, paling umum kita dengar biasanya 3 Mples, tetapi sekarang yang paling level di atasnya ketika ada kasus DBD maka dilakukan fogging. Nah, upaya fogging ini dilakukan jika ditemukan satu kasus dan minimal 100 meter dari kasus yang ditemukan itu ada 3 kasus yang ditemukan, maka sudah bisa untuk dilakukan fogging. Karena fogging ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya demam berdarah ini meluas ke masyarakat yang lainnya yang tidak terkena sebelumnya. Lalu cikungunya, ini virus cikungunya, ini juga disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Nah, selain itu ada penyakit menular yang disebabkan oleh vektor, misalnya filariasis. Filariasis ini kaki gajah. Nah, biasanya kaki orang itu satu atau duanya itu membesar. Nah, selain itu bukan cuma kaki saja, kadang-kadang testis juga mengalami pembesaran. Nah, itu akibat dari cacing filaria yang menyerang pembuluh getah bening dan ini ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nah, selanjutnya kecacingan ini paling sering, maka biasanya program 6 bulanan diberikan obat cacing itu pada anak di posyandu maupun anak usia sekolah. Nah, selanjutnya skitosomiasis ini menyebabkan permasalahan pada masalah pencernaan, bahkan bisa ke urinarisasi itu ke saluran traktus urinarius. Nah, selanjutnya ada Japanese encephalitis. Nah, ini radang otak encephalitis di bagian selaput otak kita yang mengalami peradangan. Ini juga penyebabnya itu vektor, yaitu nyamuk culex. Nah, selanjutnya rabies. Rabies ini juga kemarin sempat merebak di Nusa Tenggara Timur dan beberapa daerah yang penyebabnya itu virus dan masuk itu melalui cakaran, gigitan, serta jilatan hewan yang terinfeksi melalui mulut, mata, atau ada luka terbuka itu bisa menularkan langsung, tetapi ada vektornya yaitu cakaran gigitan dari hewan. Hewan ini anjing, kucing, kelelawar bisa untuk menularkan rabies ini. Selanjutnya ada antraks. Antraks ini spora Bacillus antrakis masuk melalui luka atau goresan kulit. Dia hampir sama kayak rabies, tetapi ini ada spora. Jika ada luka atau goresan pada kulit, lalu hewan yang terinfeksi itu menyentuh atau kita menyentuh hewan tersebut, maka bisa terjadi penularan vektornya itu hewan. Nah, selanjutnya pes ini bisa dari gigitan kutu dari tikus, tupai, kelinci yang di kutu-kutu hewan itu bisa menyebabkan penyakit pes. Selanjutnya leptospirosis. Ini juga ada salah satu jenis penyakit menular. Nah,
Ini bakteri Leptospira. Bahkan kemarin salah satu daerah di daerah salah satu pulau besar di Indonesia itu mengalami peningkatan angka kejadian leptospirosis, KLB leptospirosis, sehingga eh, daerah itu menjadi prioritas penanganan leptospirosis, dan itu menjadi titik acuan bagi Kementerian Kesehatan untuk mengeluarkan surat edaran untuk bahaya leptospirosis, sehingga banyak intervensi ke arah leptospirosis. Nah, ini melalui feses atau urin dari tikus yang terinfeksi. Nah, biasanya ini orang biasa sebut leptospirosis ini penyakit kencing tikus, biasanya umumnya disebut begitu. Tetapi dalam beberapa kasus itu bukan tikus saja, tetapi ada beberapa hewan lain juga bisa em, membawa bakteri leptospira ini. Selanjutnya, toksoplasma itu biasanya melalui benda makanan terkontaminasi parasit Toxoplasma gondii. Nah, selanjutnya flu burung. Flu burung ini kemarin yang waktu terjadi yang pasien sampai dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso. Ini flu burung ini em, sangat menular, sehingga waktu itu terjadi pasiennya benar-benar diisolasi sehingga tidak terjadi penularan. Bahkan pemeriksaan di kantor kesehatan pelabuhan antar negara itu diperketat. Nah, selanjutnya West Nile itu infeksi yang berasal dari nyamuk pembawa virus, menyebabkan peradangan serius pada otak dan membran otak. Ya. Oke, itu beberapa jenis penyakit menular yang ditularkan secara tidak langsung atau dengan melibatkan vektor. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui bagaimana upaya penanggulangan penyakit menular. Nah, untuk menanggulangi penyakit menular, maka upaya pencegahan yang perlu dilakukan yaitu untuk memutus mata rantai penularan dengan perlindungan spesifik. Perlindungan spesifik ini misalnya ada beberapa penyakit menular seperti tadi yang saya sampaikan, ada DPT, difteri, pertusis, tetanus, ada campak, polio. Itu perlu perlindungan spesifik. Perlindungan spesifik ini didapatkan dari imunisasi. Perlu divaksin, pemberian vaksin terhadap anak-anak bayi balita, perlu diberikan vaksin terhadap anak-anak, terhadap bayi balita, sehingga perlindungan spesifik pada anak ini sudah ada. Dan jika anak ini terpapar dengan agen penyebab penyakit tersebut, maka sudah dapat mencegah terjadinya penyakit tersebut. Ataupun jika terjadi pun, maka gejala yang ditimbulkan akibat dari agen tersebut tidak sangat parah. Selanjutnya, pengendalian faktor risiko, misalnya dengan DBD, maka nyamuk Aedes aegypti-nya ini perlu dikendalikan sehingga tidak terjadi penularan dari vektor ke manusia. Selanjutnya, perlu perbaikan gizi masyarakat. Nah, perbaikan gizi masyarakat ini penting karena daya tahan tubuh kita ini harus baik sehingga penularan penyakit ini tidak mudah terkena pada kita atau pada masyarakat menjadi sasaran dari pemberian pelayanan yang kita berikan kepada mereka. Nah, upaya perbaikan gizi ini kita perlu tekankan sehingga diharapkan bahwa masyarakat sadar gizi sehingga terbebas dari berbagai penyakit menular. Dan juga upaya-upaya lain sesuai dengan ancaman penyakit menular, misalnya untuk diare. Setelah ditelusuri ternyata penyebabnya akibat dari buang air besar sembarangan di sungai, lalu air sungai itu dikonsumsi oleh masyarakat menyebabkan diare, maka kita perlu melakukan upaya pencegahan dengan pemberian edukasi, dengan upaya pembuatan jamban sehat, dan edukasi penggunaan jamban sehat di masyarakat. Nah, itu terkait dengan pencegahan. Lalu pengendalian. Nah, upaya penanggulangan juga perlu dengan pengendalian. Artinya bahwa kita harus berupaya untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit atau gangguan kesehatan. Jadi kita kendalikan ketika sudah ada faktor risiko penyakit atau gangguan kesehatan, perlu dikendalikan supaya tidak menimbulkan penyakit. Contohnya bahwa ketika
nyamuk malaria, maka kita perlu menggunakan kelambu, kita kendalikan itu sehingga faktor risiko dari penyebab penyakit malaria ini dikendalikan dan manusia tidak terkena penyakit malaria, perlu dikendalikan. Lalu yang ketiga ini pemberantasan. Pemberantasan ini meniadakan sumber atau agen penularan baik secara fisik, kimia, atau biologis. Nah, pemberantasan ini biasanya ada namanya PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Nah, itu sarang-sarang nyamuk diberantas sehingga tidak ada jentik-jentik nyamuk yang tersisa di situ. Nah, program untuk PSN pemberantasan ini juga bisa dengan program yang namanya abatesasi, yaitu pemberian serbuk abate. Ini biasanya programnya orang kesehatan lingkungan. Nah, itu diberikan agar semua jentik-jentik nyamuk itu mati dan tidak ada jentik nyamuk yang em, dapat menyebabkan semakin banyak nyamuk yang berisiko terhadap penularan penyakit yang menggunakan yang ditularkan melalui vektor nyamuk tersebut. Oke. Nah, selanjutnya eh, untuk kegiatan penanggulangan penyakit menular ini bisa dilakukan beberapa upaya kegiatan yang dapat dilakukan. Yang pertama dengan promosi kesehatan. Promosi kesehatan ini misalnya dengan pemberian penyuluhan kesehatan, lalu bagaimana kita melakukan konsultasi kesehatan ketika ada permasalahan penyakit menular, maka kita melakukan konsultasi, bimbingan dan konseling sehingga sasaran kita yang memiliki risiko tinggi terhadap penyakit menular ini dapat mengerti, dapat mengetahui dari tidak tahu terkait dengan penyakit menular yang mengancam kehidupannya. Nah, setelah kita memberikan penyuluhan, kita bimbingan konseling dan konsultasi dengan sasaran kita, maka ada intervensi-intervensi terhadap perubahan perilaku yang kita dapat berikan. Nah, setelah diberikan intervensi perubahan perilaku, jangan lupa harus pemberdayaan. Bagaimana kita melihat sumber-sumber daya yang ada di sana, lalu kita berdayakan agar mereka menjadi ujung tombak dari upaya intervensi yang kita berikan dalam pencegahan penyakit menular. Misalnya, dengan penyakit menular tuberkulosis. Lalu kita pemberdayaan masyarakat kader tuberkulosis misalnya untuk bagaimana memberikan upaya kesehatan yang berhubungan dengan tuberkulosis di masyarakat. Ini konsep pemberdayaan. Selanjutnya pelatihan, kader-kader tersebut diberikan pelatihan agar mereka mampu untuk eh, menentukan terduga tuberkulosis. Lalu pemanfaatan media informasi. Saat ini untuk promosi kesehatan itu sudah lebih ditekankan kepada penggunaan media informasi. Karena apa? Semua masyarakat Indonesia sekarang sudah pada umumnya terakses dengan media informasi. Jadi ketika kita tidak menggunakan media informasi alias kita gaptek, maka tentunya upaya promosi kesehatan kita ini juga berjalan dengan lambat. Apalagi di kota-kota besar yang akses teknologi informasi sudah berkembang sangat luar biasa. Nah, untuk di daerah kecil sekalipun atau daerah 3T, ini juga penggunaan media informasi ini sangat penting karena penyerataan sarana informasi di Indonesia ini sudah semakin baik. Dan juga untuk pemanfaatan media informasi ini agar lebih menarik dan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Nah, selanjutnya eh, cara untuk penanggulangan penyakit menular ini juga kegiatan yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan surveillance kesehatan. Nah, tenaga surveillance di puskesmas ini yang bekerja di komunitas ini melakukan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi terhadap kejadian penyakit. Nah, jadi kita mengamati secara terus-menerus. Kita sebagai perawat komunitas dalam melihat angka-angka kejadian khususnya penyakit menular, maka kita harus melakukan pengamatan penyebabnya apa.
Lalu bagaimana sehingga bisa tertular ke masyarakat? Apakah disebabkan karena perilaku masyarakatnya? Ataukah penyebabnya disebabkan oleh karena beberapa risiko-risiko yang dilakukan oleh masyarakat sehingga dapat menularkan penyakit ini? Ini perlu dilakukan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus. Misalnya ketika terjadi masalah malaria yang tinggi di suatu daerah dengan endemi malaria, maka perlu diketahui bahwa kita harus mengetahui, oh kebiasaan masyarakat ternyata tidur tidak menggunakan kelambu. Maka intervensi tentunya dengan edukasi penggunaan kelambu pada saat tidur ataupun ketika DBD, maka kita harus edukasi terkait dengan pemberantasan sarang nyamuk, abatesasi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita harus mampu untuk pengendalian faktor risiko, misalnya perbaikan kualitas lingkungan. Lingkungan harus sehat, dimulai dari kualitas air, bagaimana air yang sehat. Nah, tentunya kita perlu bermitra dengan orang sanitarian tadi untuk memeriksa kualitas air yang ada. Lalu udaranya, kualitas udaranya sehat atau tidak. Apakah di dalam rumah ini semua perokok sehingga asap rokok yang dihirup setiap hari? Lalu bagaimana kualitas tanahnya? Apakah tanahnya ini um, sudah terkontaminasi dengan perilaku BABS? Lalu sarana dan bangunan, apakah bangunan ini bangunan yang sehat? Nah, serta pangan. Pangannya kita lihat konsumsi makanannya seperti apa. Lalu yang perlu dilihat juga pengendalian vektor, bagaimana lingkungannya bersih atau tidak, atau kotor sehingga tikus banyak di lingkungannya. Atau apakah ini makanannya tidak ditutup sehingga tikus mudah untuk merajalela di atas makanan sehingga lalu dimakan kembali. Nah, terus binatang penyebab penyakit ini vektor tadi, apakah nyamuk di lingkungannya seperti apa, lalu jentik-jentik nyamuk di bak airnya seperti apa. Nah, ini perlu dilakukan pemantauan untuk mengetahui dan mengendalikan faktor risiko itu. Karena jika jentik nyamuknya banyak, upaya yang dilakukan misalnya dengan uh, 3M Plus ataupun dengan abatesasi. Abatesasi itu diberikan bubuk abate, serbuk abate, sehingga dapat membunuh jentik-jentik nyamuk yang ada. Lalu peningkatan daya tahan tubuh ini juga penting, sehingga daya tahan tubuh yang kuat dapat mencegah terjadinya beberapa permasalahan penyakit. Selanjutnya, perbaikan gizi masyarakat ini juga sangat penting. Nah, gizi masyarakat ini berhubungan dengan peningkatan daya tahan tubuh tersebut. Perbaikan gizi masyarakat ini perlu dilakukan dengan tentunya kita bekerja sama bermitra dengan program gizi yang ada di Baik, mohon maaf, kita lanjut lagi. Selanjutnya, upaya yang perlu dilakukan juga dengan penemuan kasus. Nah, untuk penemuan kasus ini bisa dilakukan penemuan kasus secara pasif maupun aktif. Apa yang dimaksud pasif dan apa yang dimaksud aktif? Nah, untuk pasif ini yaitu penemuan kasus yang kita hanya menjaring itu dari kunjungan ke pelayanan kesehatan. Misalnya orang ini batuk sudah lebih dari 2 minggu, terus malam berkeringat dan lain-lain. Nah, kita temukan di pelayanan kesehatan, kita temukan di puskesmas misalnya, maka dengan gejala yang ada, kita melakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan kesehatan tersebut, kita mengetahui bahwa orang ini mengalami tuberkulosis ataupun tidak. Ketika tuberkulosis, maka ini yang namanya penemuan kasus secara pasif. Nah, lalu bagaimana dengan penemuan kasus secara aktif? Nah, penemuan kasus secara aktif itu kita tidak duduk di tempat, tetapi kita harus ke komunitas untuk menjemput bola. Jadi kita ke komunitas untuk menjaring screening di sana.
Lalu penanganan kasus dengan memutus mata rantai penularan atau pengobatan penderita, ini juga bisa kita berikan. Lalu pemberian kekebalan, imunisasi, setidaknya imunisasi dasar lengkap pada balita perlu kita berikan. Lalu jika ada kasus, maka imunisasi tambahan, misalnya hepatitis, diberikan vaksin hepatitis. Lalu pada beberapa kasus yang polio, maka ada program tambahan PIN polio. Lalu pemberian obat pencegahan secara massal ini POPM. Biasanya penyakit menular frambusia itu diberikan POPM. Jadi ditemukan lalu diberikan obat secara massal atau cacingan. Itu biasa setiap 6 bulan diberikan pengobatan secara massal. Selanjutnya kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, biasanya Kemenkes punya program dengan melihat satu daerah, contohnya seperti tadi, ada daerah yang leptospirosisnya tinggi, maka Kemenkes memberikan warning ke semua daerah untuk melakukan upaya pencegahan terjadinya leptospirosis di masyarakat. Selanjutnya, ini ada beberapa program pemberantasan penyakit yang secara umum biasanya ditemukan di pelayanan kesehatan primer di komunitas. Nah, ini ada beberapa penyakit menular ini merupakan program wajib yang ada di puskesmas yang perlu ketika teman-teman sebagai pengelola program di puskesmas atau teman-teman sebagai perawat di puskesmas yang dipercayakan di komunitas dalam mengelola program kesehatan berhubungan dengan penyakit menular, maka teman-teman perlu mengetahuinya. Karena jika tidak mengetahui, maka bagaimana teman-teman mau melaporkan atau bagaimana teman-teman mau merencanakan kegiatan apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan penyakit menular ini. Misalnya untuk DBD, pemberantasan penyakit DBD merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan infeksi dari virus dengue dengan vektornya nyamuk Aedes aegypti. Nah, beberapa kegiatan yang teman-teman bisa laksanakan khususnya di puskesmas, kita bekerja berbasis program teman-teman. Ini program DBD ini dari program P2 pemberantasan penyakit, teman-teman bisa masukkan dalam perencanaan seperti yang sudah saya sampaikan tersebut, dalam rencana usulan kegiatan itu bisa dimasukkan sehingga ketika teman-teman dipercayakan untuk menjadi perawat komunitas yang bekerja untuk mendukung program pemberantasan penyakit menular khususnya DPD, bisa masukkan kegiatan-kegiatan ini. Misalnya pendataan sasaran yang dilaksanakan dengan koordinasi lintas sektoral. Nah, perlu koordinasi lintas sektoral dalam pendataan sasaran karena data-data yang berhubungan dengan statistik kependudukan itu kita perlu bekerja sama dengan pihak kelurahan maupun pihak desa. Nah, selanjutnya untuk data-data penyakit tentunya setelah kita mengetahui data statistik di masyarakat secara umum, baru kita ke mengetahui data penyakit sehingga kita bisa melihat presentasi kejadiannya di masyarakat seperti apa. Lalu perencanaan ini kita setelah melakukan pendataan, maka kita melakukan rekapitulasi data, analisis data, lalu kita identifikasi masalahnya seperti apa untuk DBD. Apakah masalahnya karena vektor nyamuk Aedes aegypti, jentik nyamuknya banyak, ataupun apakah masalahnya karena adanya air yang tergenang sehingga dapat menjadi tempat yang bagus untuk pertumbuhan jentik nyamuk, kehidupan nyamuk di sana. Nah, ini kita perlu mengidentifikasi. Lalu setelah kita identifikasi, kita rencanakan kegiatan apa yang bisa kita lakukan. Misalnya kita berkolaborasi dengan tenaga sanitarian untuk melakukan upaya abatesasi, lalu kita memberikan upaya peningkatan pengetahuan terkait dengan penyakit dari DBD ini sendiri karena menular. Lalu ataupun kita bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk melakukan upaya fogging. Karena upaya fogging ini tidak dilakukan bebas di puskesmas, tetapi biasanya dilakukan di tingkat level dinas kesehatan. Nah, di beberapa tempat memang ada beberapa LSM juga yang langsung melakukan upaya fogging tersendiri, tetapi memang ada syarat-syarat dilakukan fogging tidak sembarangan karena ketika nyamuk ini juga bagian dari ekosistem kehidupan. Ketika satu roda ekosistem terputus, maka akan menimbulkan dampak yang lainnya.
seperti itu. Lalu selanjutnya program yang kita lakukan misalnya dengan penanganan penderita, kita perawat Perkesmas itu dapat melakukan penanganan penderita. Misalnya penderita dengan DBD ditangani dengan baik, ketika perlu mendapatkan rujukan maka kita sudah pelajari terkait dengan sistem rujukan dari rujukan tingkat primer ke tingkat lanjutan. Dan rujukan perorangan berarti rujukan ke rumah sakit. Nah, kalau rujukan kesehatan, upaya kesehatan masyarakat berarti rujukannya dinas kesehatan. Nah, lalu penanggulangan kasus berdasarkan hasil penelusuran epidemiologi berupa fogging terfokus. Nah, ini tadi fogging kita bisa lakukan jika kita menemukan satu kasus dan di rentang 100 meter dari kasus ditemukan itu ada 3 kasus, maka kita dapat melakukan upaya fogging. Lalu penyuluhan terkait dengan 3M+, lalu itu menguras, mengubur, dan memberantas jentik nyamuk, mengubur. Nah, itu perlu. Dan abatesasi ini sangat penting, teman-teman. Karena ketika kita kunjungan dan ditemukan adanya jentik nyamuk, maka kita dapat memberikan abate agar membunuh jentik-jentik nyamuk itu. Nah, biasanya abatesasi ini uh, dilakukan oleh uh, beberapa pemberdayaan masyarakat di beberapa tempat itu ada yang namanya jumantik, juru pemantau jentik. Nah, jadi setelah dipantau, lalu diberikan abatisasi. Nah, biasanya teman-teman ketika bekerja di komunitas itu ada kader-kader jumantik. Nah, kadang kader jumantik itu sudah jadi kader TB, sudah jadi kader posyandu. Bahkan pengalaman beberapa kali waktu ketika saya memberikan pelatihan terhadap kader tuberkulosis itu, mereka bilang, Pak, sebenarnya sudah ada ilmunya, tetapi karena saking banyaknya ilmu yang masuk ke dalam otak ini, akhirnya sudah sampai tumpah-tumpah meluap keluar kayak gitu. Karena kader TB ini juga jadi kader posyandu, sudah gitu jadi kader jumantik, dan program saat ini sudah semuanya berbasis entry online. Jadi HP mereka itu sudah ada aplikasi Jumantik, ada aplikasi TV, ada aplikasi ini. Nah, overloadnya mereka. Tetapi karena kader-kader ini orang-orang yang luar biasa, yang sangat aktif di masyarakat, sehingga terus ada kepercayaan dari masyarakat untuk mereka, ditunjuk dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Nah, selanjutnya em, rapat rutin bulanan Jumantik ini biasanya dilakukan untuk menganalisis masalah. Masalahnya di mana? Nah, kadang-kadang ada beberapa keluarga yang tidak mau dikunjungi, diperiksa bak airnya. Lalu itu dilakukan pertemuan rapat ini untuk membahas problem solvingnya seperti apa. Apakah kita perlu libatkan pihak desa? Apakah kita perlu libatkan pihak keamanan atau seperti apa? Nah, ini rencana kegiatan yang bisa dilakukan untuk DBD. Nah, selanjutnya kita dengan P2TB. Nah, untuk P2TB ini juga merupakan satu program yang ada di Puskesmas yang tentunya perlu kita memberikan upaya yang lebih serius untuk mencegah terjadinya penularan tuberkulosis di masyarakat. Nah, Mycobacterium tuberculosis ini tingkat penularannya cukup tinggi. Nah, beberapa kegiatan misalnya teman-teman mengumpulkan data seperti tadi analisis data, identifikasi masalah, lalu penemuan tersangka ini penting. Karena kita harus temukan, obati sampai sembuh. Jadi teman-teman harus secara aktif dan pasif, tidak cuma pasif saja, tetapi harus aktif penemuan kasus baru. Ketika teman-teman bekerja atau teman-teman berpraktik nanti untuk permasalahan tuberkulosis yang diangkat, maka bisa teman-teman dengan pemberdayaan kader tuberkulosis untuk mendukung aktif penemuan kasus baru. Lalu penemuan TB BTA positif, ini BTA ini basil tahan asam yang diketahui dari pemeriksaan sputum. Lalu rujukan laboratorium, bahkan dengan rongsen. Nah, ini program yang bisa dimasukkan dalam beberapa kegiatan di puskesmas. Lalu pengobatan penderita, pengobatannya harus tuntas 6 bulan, tidak boleh putus obat selama 6 bulan itu sehingga tidak memperpanjang masa pengobatannya. Lalu follow up penderita dengan kunjungan rumah. Nah, perawat perkesmas itu harus punya tenaga yang kuat untuk melakukan kunjungan rumah karena
kita akan lebih sering untuk keluar gedung, melakukan kunjungan rumah untuk memastikan bahwa kondisi dari klien kita ini dalam kondisi baik-baik saja, baik individu maupun keluarganya. Lalu penyuluhan TB ini tentunya hal yang wajib bagi semua yang berhubungan dengan penyakit menular, perlu dilakukan penyuluhan agar peningkatan pengetahuan dan juga pencatatan pelaporan dan monitoring evaluasi. Ini penting. Nah, selanjutnya untuk diare ini juga sama, pendataan sasaran, perencanaan kegiatan, penemuan dan pengobatan kasus. Ini penting kita temukan dan obati diare karena takutnya dia sampai dehidrasi berat dan meninggal. Lalu kegiatan yang kita lakukan bisa pemantauan rehidrasi oral, terus kaporisasi dengan koordinasi lintas program jika kualitas airnya itu memang tidak sehat, lalu penyuluhan diare di dalam maupun di luar gedung. Di dalam gedung ini ketika pasien diarenya berkunjung ke dalam gedung di puskesmas, di luar gedung ketika kita mengetahui dan kita keluar untuk upaya kesehatan masyarakat yang merupakan upaya kesehatan wajib itu kita lakukan. Nah, selain itu untuk ISPA. Nah, ISPA ini paling sering kita temukan. Bahkan pada istilahnya 10 patron penyakit atau 10 penyakit terbesar ini ISPA terkandung di dalamnya. Nah, kegiatan yang bisa kita lakukan itu pendataan sasaran, kita lalu perencanaan rencana kegiatan ini penemuan kasus pneumonia maupun non pneumonia, lalu pengobatan pasien dan rujukan. Nah, ini perlu rujukan karena penanganan perlu mendapatkan penanganan ekstra jika bisa ditangani di puskesmas, khususnya puskesmas rawat inap, maka kita bisa melakukan penanganan. Tetapi jika bukan puskesmas rawat inap, disarankan untuk melakukan rujukan. Nah, di dalam manajemen terpadu balita sakit, ketika teman-teman sudah bekerja dan mendapatkan pelatihan tersebut, maka teman-teman sudah tahu kondisi mana ISPA yang pneumonia yang perlu mendapatkan rujukan dan kondisi mana yang tidak perlu mendapatkan rujukan. Lalu kunjungan rumah, tentunya orang dengan ISPA kita perlu kunjungan rumah untuk melihat kondisi kesehatan lingkungan rumahnya, kondisi rumah sehatnya. Nah, untuk kondisi rumah sehatnya biasanya kita bekerja sama dengan kesehatan lingkungan untuk memantau rumah sehat. Indikator rumah sehatnya sudah terpenuhi atau tidak. Nah, indikator rumah sehat itu kita masih menggunakan Kemenkes, lalu kita bisa melakukan penyuluhan ISPA di dalam maupun di luar gedung. Nah, lalu ada juga penyakit kusta dan kusta ini disebabkan oleh Mycobacterium lepra. Dia juga sama Mycobacterium. Tadi tuberkulosis, satunya ini untuk kusta Mycobacterium lepra. Rencana kegiatan kita bisa penemuan atau screening penderita. Lalu screening ini biasanya merupakan deteksi dini untuk mengetahui adanya kusta. Biasanya dilakukan pada anak SD, lalu pengobatan penderita, pemeriksaan kontak serumahnya, lalu penyuluhan kusta di dalam maupun di luar gedung, dan juga pencatatan pelaporan serta monitoring dan evaluasi. Selanjutnya untuk malaria. Malaria ini juga merupakan salah satu program penyakit menular yang ada di puskesmas yang nanti teman-teman akan laporkan. Bahkan di malaria itu di beberapa puskesmas, khususnya di daerah-daerah terpencil itu teman-teman, kita keterbatasan listrik sehingga tidak ada mikroskop untuk pemeriksaan plasmodiumnya. Maka untuk deteksi dini awal itu kami menggunakan namanya RDT. RDT itu kayak sejenis pemeriksaan yang biasa kayak pemeriksaan gula darah yang menggunakan stick. Nah, diambil darahnya lalu pemeriksaan malaria. Nah, rencana kegiatan yang dapat dilakukan itu misalnya perencanaan kegiatan, analisis data, identifikasi masalah, misalnya masalahnya malaria ini disebabkan karena apa sih? Dan pada umumnya itu karena tidak menggunakan kelambu. Makanya biasanya bayi balita dan ibu hamil itu diberikan kelambu malaria, kelambu program. Nah, lalu penemuan penderita malaria
Lalu penanggulangan kasus, misalnya kasusnya sudah ada ditanggulangi sehingga pasiennya bisa sembuh, lalu diberikan penyuluhan ke pasien maupun masyarakat secara umum sehingga adanya kesadaran masyarakat bahwa mereka merupakan orang-orang yang berisiko terjadinya penyakit malaria. Dan juga pencatatan pelaporan penting untuk dilaporkan khususnya berhubungan dengan penyakit menular karena ditakutkan akan terjadinya kejadian luar biasa. Nah, lalu PMS ini penyakit menular seksual baik sifilis maupun GO, gonoret dan maupun HIV/AIDS juga merupakan penyakit menular seksual ditularkan melalui hubungan seksual ataupun dalam beberapa kasus ditularkan melalui darah, melalui beberapa media misalnya melalui jarum suntik atau penasun dan lain-lain. Nah, ketika berbicara terkait dengan PMS, maka perencanaan yang kita lakukan itu kita perlu menganalisis terlebih dahulu penyebabnya apa, lalu penemuan penderita dan kita bisa pengobatan misalnya HIV dengan ARV, lalu penyuluhan atau konseling dan pencatatan pelaporan. Oke. Selanjutnya rabies ini sudah seperti tadi, hampir sama juga beberapa kegiatan bisa kita lakukan. Intinya adanya penemuan kasus dan kita perlu untuk setelah penemuan kasus dilaporkan sehingga dilakukan upaya-upaya pencegahannya. Selanjutnya imunisasi. Nah, program imunisasi ini juga merupakan program wajib di puskesmas karena semua puskesmas itu sudah ada em, cool box tempat imunisasi, tempat vaksin, jadi diberikan ketika vaksin diberikan itu sudah dalam kondisi aman. Nah, untuk vaksin ini imunisasi dasar lengkap dengan 5 vaksin utama itu sudah harus diberikan dan itu merupakan program utama di puskesmas khususnya imunisasi ini untuk mencegah penyakit-penyakit menular yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyihatan lingkungan pemukiman. Nah, untuk penyihatan lingkungan pemukiman, sebelumnya studi yang dilaksanakan oleh Wilner 1962 ini menunjukkan bahwa angka kejadian penyakit pada keluarga yang tinggal di lingkungan kumuh sepertiga lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang tidak tinggal pada lingkungan yang kumuh atau tinggal pada lingkungan layak. Nah, ini pertanda bahwa bisa terjadinya penyakit itu akibat dari permasalahan lingkungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, sebagai perawat yang bekerja di komunitas, kita em, melakukan upaya agar terjadinya penyehatan lingkungan sehingga masyarakat diharapkan sehat. Penyakit-penyakit berbasis lingkungan salah satunya penyakit menular itu tadi ada beberapa penyakit menular akibat lingkungan yang tidak sehat. Ya. Pemukiman ini suatu struktur fisik di mana orang menggunakannya untuk tempat berlindung, di mana lingkungan tersebut termasuk fasilitas dan pelayanan yang diperlukan, perlengkapan yang berguna, lalu bagaimana kesehatan jasmani dan rohani dalam lingkungan tersebut, lingkungan sosialnya baik untuk keluarga, individu, bahkan untuk masyarakat. Nah, ini menurut WHO, sehingga perlu lingkungan yang nyaman, aman, baik itu lingkungan fisik, baik itu lingkungan sosialnya yang mendukung upaya kesehatan masyarakat. Nah, pemukiman adalah bagian dari lingkungan yang terdiri atas lebih dari satu perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, serta mempunyai penunjang fungsi di kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan. Ini menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 92. Nah, kawasan perkotaan ini yang kita kenal dengan komunitas urban, dan kawasan pedesaan ini yang kita kenal dengan komunitas rural. Jadi ada rural, ada urban. Tentunya urban maupun rural ini dengan permasalahan-permasalahan kesehatannya tersendiri. Sehingga baik pada komunitas urban maupun komunitas rural, pemukiman urban maupun pemukiman rural memiliki permasalahan kesehatan tersendiri yang perlu intervensi lebih dilihat pada aspek lingkungannya. Apakah itu di lingkungan urban maupun di lingkungan rural. Nah, ada beberapa pemukiman, yaitu pemukiman atau perkampungan tradisional. Nah, di sini bisa kita lihat itu terdiri dari
pemukiman yang di dalamnya itu lebih tradisional, contohnya kampung-kampung tradisional, kampung adat, desa adat, dan lain-lain. Tentunya pendekatan kultural sebagai seorang tenaga kesehatan perlu ditekankan pada lingkungan-lingkungan ini, sehingga kita lebih mudah diterima dalam memberikan upaya pelayanan kesehatan di lingkungan yang berhubungan dengan kampung tradisional ini. Selanjutnya perkampungan darurat. Nah, perkampungan darurat ini misalnya ada permasalahan kesehatan atau permasalahan bencana di satu tempat, lalu semua masyarakat direlokasi ke satu tempat lain. Nah, ini perkampungan darurat. Tentunya permasalahan kesehatan di perkampungan darurat tidak sama dengan permasalahan kesehatan di perkampungan yang biasanya yang seperti kita tinggal sehari-hari. Di darurat itu banyak sekali permasalahan, mulai dari permasalahan air bersih, mulai dari permasalahan jamban, dan banyak sekali permasalahan konsumsi makanan yang sehat dan lain-lain. Nah, ini perlu dilihat ketika kita berhubungan dengan perkampungan darurat. Nah, selanjutnya perkampungan kumuh. Ketika kita berbicara perkampungan kumuh, maka kita perlu melihat lingkungan kumuh itu sudah ada dalam bayangan kita seperti apa. Tentunya sarana air bersihnya, lalu kondisi-kondisi penyakit akibat dari yang kumuh, misalnya skabies, penyakit kulit, karena penggunaan air yang tidak sehat, lingkungan yang tidak sehat karena kumuh, kerapatan penduduk yang normalnya biasanya tidak terlalu padat dalam satu rumah, tetapi karena kumuhnya maka dibangunlah di atas bantaran sungai dan lain-lain. Nah, ini perlu kita lihat sehingga diupayakan ketika kita mengetahuinya, maka kita sudah membayangkan rencana intervensi yang dapat kita lakukan. Tentunya itu merupakan data-data penunjang dari data-data yang akan kita kumpulkan dengan penelusuran-penelusuran survei yang kita lakukan. Lalu ada pemukiman transmigrasi. Ini perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lain, khususnya dari desa dari kota ke desa. Nah, kita lihat permasalahan kesehatannya di sana seperti apa. Misalnya pada masyarakat transmigrasi yang baru penyesuaian lingkungan, maka kebutuhan kesehatan khususnya dalam sosialnya, aspek sosialnya dilihat. Lalu bagaimana interaksi aspek budayanya karena bertemu antara orang dengan budaya yang berbeda itu perlu dilihat semua. Lalu perkampungan untuk kelompok khusus, misalnya pekerja proyek, biasanya kalau ada pabrik atau ada proyek itu ada perkampungan di sekitar situ. Contohnya di kota-kota besar ada pabrik, maka di sekitar situ itu pasti penghuninya adalah pegawai-pegawai pabriknya. Maka kita perlu melihat permasalahan kesehatan pabrik, khususnya OHN itu, occupational health nursing itu seperti apa. Apakah masalah kesehatan yang dialami oleh orang-orang dalam lingkungan ini yang berhubungan dengan pabrik, misalnya harus kerja cepat sehingga mengabaikan gizinya, makanannya, sehingga mudah terserang penyakit yang berhubungan dengan pencernaan, gastritis, dan lainnya. Itu perlu dilihat. Ataupun biasanya di tempat pembuangan sampah itu, komunitas masyarakat yang pengais sampah itu tinggal di sekitar situ. Maka kita sudah bisa melihat permasalahan kesehatan yang lebih sering terjadi, misalnya penyakit kulit, lalu anaknya mudah terkena penyakit menular akibat dari vektor, misalnya tikus ataupun lalat menghinggap di makanannya dan dimakan, maka bisa menyebabkan diare dan lain-lain. Dan yang terakhir jenis lingkungan itu, pemukiman itu ada pemukiman baru, misalnya pemukiman baru ini teman-teman akan terlihat berdasarkan waktu pencarian terdahulu bahwa ada pemekaran desa. Di situ terjadilah pemukiman baru. Dulunya desa itu tidak ada warga yang di sekitaran lingkungan kantor desa tersebut. Tetapi setelah pemekaran desa tersebut, mulailah pembangunan rumah. Akhirnya ada warga baru datang karena dengan relokasi, dengan pembangunan desa baru, maka ada masyarakat baru juga di sana. Nah, tentunya upaya-upaya kesehatan terhadap lingkungan baru ini juga kita perlu melihat kondisi aspek apakah di lingkungan barunya itu lingkungannya sudah mendukung, misalnya sarana air bersihnya sudah mencukupi, ataupun dengan lingkungan baru ini dalam lingkungan sosialnya sudah saling mendukung dan lain-lain, itu perlu dilihat. Nah,
Selanjutnya kita perlu mengetahui terkait dengan em, hubungan rumah dengan kesehatan. Kenapa sehingga perumahan atau pemukiman ini berhubungan erat dengan permasalahan kesehatan? Karena perumahan atau pemukiman ini dapat menimbulkan kemudahan untuk terjadinya proses penularan penyakit baik antara anggota keluarga maupun dengan anggota keluarga lainnya. Nah, misalnya di dalam satu rumah ditemukan satu orang dengan tuberkulosis, maka akan mampu sekali menularkan ke kontak serumahnya. Sehingga perumahan atau pemukiman ini juga kita harus, makanya di dalam ketika kita memberikan asuhan keperawatan, khususnya di rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga dengan em, anggota keluarganya mengalami tuberkulosis, maka ada dalam TUK 4 ketika teman-teman pelajari itu ada modifikasi lingkungan itu, perlu bagaimana lingkungan fisiknya kita modifikasi sehingga mendukung terhadap upaya kesehatan. Nah, selanjutnya misalnya lingkungan rumah yang tidak memiliki jamban, maka tentunya akan berkontribusi terhadap penyakit, bisa diare, bisa juga dengan tidak adanya jamban, buang air besar sembarang, maka dapat mengganggu tetangga di sampingnya, bisa jadi. Ataupun dengan lingkungan rumah misalnya di kota besar dengan tingkat kepadatan hunian yang tinggi, maka harusnya septic tank yang jarak 1,5 meter dari rumah, tetapi karena tidak ada lahan maka dibangun di atas rumah. Nah, dampaknya ini juga bisa menyebabkan penyakit, dampak kesehatan. Oleh karena itu, syarat kesehatan yang baik itu septic tank harus 1,5 meter dari em, rumah ataupun sekitar 10 meter dari sumber air sumber pompa. Nah, ini perlu dilihat lagi. Ketika hal itu tidak terpenuhi, maka hubungan rumah dapat berkontribusi terhadap permasalahan kesehatan itu tentunya sangat mendukung. Lalu pencemaran lingkungan, kita lihat apakah lingkungannya bagaimana, tercemar atau tidak. Misalnya orang-orang yang tinggal di daerah tambang yang sudah tercemar dengan tambang. Ya, kalau tambang yang sudah benar-benar terverifikasi melalui AMDAL, analisis dampak lingkungan hidup, ya mungkin lingkungannya sudah aman. Tetapi bagaimana dengan tambang-tambang ilegal yang tidak memperhatikan konsep lingkungannya? Tentunya pencemarannya sangat tinggi. Nah, lalu gangguan kesehatan yang ditimbulkan karena masalah lingkungan, misalnya membuang sampah sembarangan, em, dapat memudahkan vektor-vektor, misalnya tikus hidup di sana untuk menularkan penyakit leptospirosis, ataupun hewan yang tidak sehat, sehingga kutu hewan dapat menularkan terjadinya pes, dan lain-lain. Nah, ini gangguan kesehatan yang ditimbulkan karena masalah lingkungan. Oleh karena itu, kita harus mampu untuk menjadi em, orang yang berkontribusi terhadap penyehatan, khususnya kesehatan lingkungan ini. Dan kita tidak bekerja sendiri, teman-teman. Ketika kita bekerja, khususnya berhubungan dengan lingkungan, pastilah kita dipercayakan atau kita bekerja sama dengan tenaga sanitarian atau tenaga kesehatan lingkungan di puskesmas. Nah, selanjutnya kita perlu juga untuk mengetahui aspek lingkungan pemukiman yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu berhubungan dengan fasilitas lingkungan, fasilitas pendidikannya seperti apa, karena diharapkan masyarakat dengan pendidikan yang baik, maka status kesehatannya semakin baik. Lalu fasilitas kesehatan dalam lingkungannya seperti apa? Apakah terdapat fasilitas kesehatan, misalnya puskesmas, pustu, klinik, ataupun apa, di situ perlu dilihat. Lalu fasilitas misalnya pasar. Dalam pengkajian komunitas nanti teman-teman ini juga perlu dikaji sehingga ini bagaimana menunjang uh, daya berhubungan dengan perekonomian dan berhubungan dengan gizi masyarakat karena perbelanjaan ini menunjang upaya konsumsi yang dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya rekreasi dan kebudayaan seperti apa? Kita harus melihat apakah digunakan rekreasi ini berhubungan dengan mental health dan juga kebudayaan. Apakah ada kebudayaan yang bertentangan dengan kesehatan perlu dilihat. Lalu aktivitas olahraga dalam lingkungan perlu diketahui juga. Dan juga apakah ada lapangan terbuka ini sebagai bagian dari penunjang fasilitas lingkungan yang ada untuk melihat masyarakatnya, apakah masyarakat ini ada hal-hal yang dapat memberikan menunjang terhadap kesehatannya atau tidak.
Lalu prasarana lingkungan, nah prasarana ini jalan, misalnya untuk lingkungan yang sehat jalannya harus bagus sehingga ketika ada masalah-masalah kesehatan sarana transportasinya baik. Lalu saluran air minumnya apakah menunjang atau tidak, apakah menggunakan eh, air dari sumber mata air langsung yang tentunya airnya harus sehat ataukah menggunakan pipa PDAM ataupun eh, dari misalnya ada beberapa tempat yang tidak ada ketersediaan air, apakah menggunakan embung-embung yang dibangun untuk pembuatan air, tempat penampungan air, atau apakah saluran air hujan itu mendukung atau tidak. Jika tersumbat, maka dampaknya akan banjir dan menyebabkan penyakit lain yang berhubungan dengan lingkungan. Lalu perlu dilihat juga prasarana lingkungannya, pembuangan sampahnya di mana. Apakah ada tempat pembuangan sementara sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir. Ini perlu dilihat. Dan juga jaringan listrik tentunya menunjang untuk permasalahan kesehatan. Nah, selanjutnya permasalahan kesehatan yang ada di beberapa pemukiman di Indonesia, misalnya pertumbuhan penduduk yang tinggi. Nah, pertumbuhan penduduk yang tinggi ini juga jika tidak dibarengi dengan sarana-sarana penunjang, maka tentunya dapat terjadi ketimpangan dan menimbulkan masalah kesehatan. Misalnya pertumbuhan penduduk tinggi, lalu kondisi lahan pembangunan yang sulit, akhirnya terjadinya penumpukan di kos-kos sempit. Bahkan teman-teman, saya pernah mendapati ada di kos-kosan yang sangat sempit, ada bapak, ibu, dan 4 orang anaknya di dalam satu kos, 6 orang di dalam satu kamar, dan itu sangat tidak sehat, dan itu menyebabkan kedua anaknya itu mengalami tuberkulosis, ibunya tuberkulosis seperti itu. Nah, ini berisiko sekali terhadap permasalahan kesehatan. Lalu perlu dilihat penyebaran penduduk yang tidak seimbang dan merata. Nah, ini juga menyebabkan ada beberapa tempat yang overload penduduk dan beberapa tempat bahkan mungkin sangat jarang penduduk. Nah, lalu pemukiman di bawah standar kesehatan, misalnya pemukiman-pemukiman di daerah kumuh ataupun pemukiman-pemukiman di daerah yang sangat-sangat berbahaya rawan kesehatan, misalnya di bawah kolong flyover dan lain-lain. Itu kesehatannya sangat-sangat berisiko. Dan khususnya di daerah perkotaan, maka permasalahan yang bisa muncul itu penggunaan tanah tidak terkendali. Nah, misalnya ini seperti yang saya sampaikan, pengguna air tanah itu yang notabene harusnya berdasarkan syarat kesehatan itu jaraknya harus sekitar 10 meter dari sumber air tanah, tetapi karena kondisi kerapatan yang penduduk yang tinggi, maka kondisi itu sudah tidak dilihat lagi. Lalu kebutuhan sarana tidak seimbang dengan pertumbuhannya, misalnya seperti tadi pembangunan tempat tinggal yang sudah tidak sesuai lagi karena pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dan lain-lain. Banyak sekali permasalahan di daerah perkotaan. Tetapi di daerah pedesaan juga banyak sekali permasalahan. Salah satunya eksploitasi sumber daya alam, seperti tadi ada tambang ilegal yang memberikan dampak lingkungan terhadap penyehatan lingkungan yang tidak sehat. Lalu sumber air yang tidak terlindung, misalnya satu mata air digunakan untuk mencuci, mandi, lalu mohon maaf ada pembuangan kotoran di situ sebagai tempat saluran air akhir pembuangan tinja masyarakat. Nah, ini berisiko sekali terhadap kejadiannya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan lingkungan. Ya, lalu program lingkungan sehat ini bertujuan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lebih sehat melalui pengembangan sistem kesehatan kewilayahan. Wilayah, misalnya salah satu puskesmas A memiliki wilayah kerja di beberapa kelurahan atau beberapa desa, maka dia bertanggung jawab terhadap penyehatan lingkungan di wilayah tersebut dengan cara menggerakkan pembangunan lintas sektor berwawasan kesehatan. Ini penting. Kita harus berkolaborasi, lobby dan negosiasi lintas sektor untuk pembangunan kesehatan lingkungan ini lebih baik lagi. Lingkungannya harus sehat. Misalnya lingkungan yang awalnya tidak punya tempat sampah, maka kita bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat tempat pembuangan akhir.
Lalu di setiap rumah kita memberikan pemberdayaan masyarakat untuk membuat tempat pembuangan sementara sehingga lingkungan ini lingkungan sehat dan pembangunan lintas sektor ini berwawasan kesehatan. Nah, berdasarkan WHO Expert Committee, maka ruang lingkup kesehatan lingkungan ini bisa dilihat lingkungan yang sehat itu jika terbebas dari vektor penyakit. Lalu vektor penyakit itu yang sudah saya sampaikan tadi ada dari hewan, makan tikus, nyamuk dan lain-lain. Lalu hygiene dan sanitasi makanan ini juga dilihat apakah tempat pembuatan makanan di wilayah ini sudah sehat atau tidak. Apakah pemeriksaan makanan-makanan kadaluarsa di kios-kios itu dilakukan atau tidak, ini perlu dilihat karena beberapa tempat itu bahkan ini menjadi program rutin puskesmas untuk pemeriksaan makan minuman kadaluarsa di beberapa tempat penjualan dan itu biasa bekerja sama lintas sektoral dengan pihak keamanan. Lalu penyediaan air minum, apakah air minumnya sudah sehat dan memenuhi syarat kesehatan, dan ini perlu kita bekerja sama dengan sanitasi lingkungan untuk mereka mengetahui cara untuk memeriksa kondisi air yang sehat dan menggunakan alat dan itu alat-alat yang berhubungan teknis dengan sanitarian. Lalu pengolahan air limbah, apakah air limbahnya langsung dibuang ke pemukiman yang berkontribusi atau berisiko terhadap penularan penyakit ataukah dikelola atau diolah. Lalu bagaimana pembuangan tinja, apakah dibuang langsung ke lingkungan ataukah ada jamban yang digunakan, itu perlu dilihat. Karena teman-teman perlu diketahui bahwa pencemaran lingkungan oleh tinja ini sehingga hadirlah program STBM sanitasi total berbasis masyarakat dengan 5 pilarnya. Lalu pengolahan sampahnya seperti apa perlu dilihat sehingga diketahui bahwa sampah ini dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan penyakit akibat dari sampah. Selanjutnya ada perumahan dan lingkungan pemukiman ini perlu dilihat apakah perumahannya sehat, misalnya ada indikatornya dan biasanya ini dilakukan langsung oleh tenaga sanitarian lingkungan yang melihat apakah memiliki ventilasi, lalu luas lantai, lalu penghuninya di dalamnya, perilaku penghuni, apakah di dalam rumah memiliki tempat pembuangan sampah, jamban dan lain-lain semuanya dilihat. Oke. Ya. Selanjutnya, nah, ini program pemerintah yang saat ini sedang dijalankan dan dikembangkan oleh pemerintah yaitu STBM. STBM ini sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi ini berhubungan dengan masyarakat dalam satu wilayah pelayanan dalam wilayah lokasi pelayanan puskesmas itu dilihat melalui indikator STBM ini. STBM ini memiliki 5 pilar dan biasanya itu 5 pilar ini dideklarasikan satu persatu. Nah, untuk pilar yang pernah dideklarasikan itu yaitu dari pilar 1 STBM yaitu stop buang air besar sembarangan. Nah, hal ini masih menjadi permasalahan serius bahkan bukan hanya di daerah-daerah pedesaan tetapi di daerah perkotaan. Nah, beberapa tempat itu memang mereka memiliki jamban, tetapi saluran akhir pembuangan jamban itu di sungai. Nah, ini masuk dalam klasifikasi buang air besar masih sembarangan. Harusnya jamban itu memiliki septic tank dan tidak langsung dibuang ke alam bebas seperti di sungai ataupun di beberapa daerah terpencil, bahkan mereka yang kesulitan air itu mereka di hutan. Dan di beberapa tempat yang seharusnya tidak menjadi tempat untuk tempat buang air besar. Nah, stop buang air besar ini terus digalakkan pemerintah, bahkan dalam program pemerintah itu desa harus bisa untuk melihat permasalahan ini dengan membangun jamban yang sehat bagi masyarakat. Oleh karena itu, untuk stop buang air besar ini merupakan pilar 1 STBM
Yang ketiga, teman-teman suatu saat akan bekerja, maka ketika berbicara STBM dengan orang kesehatan lingkungan, saya sudah tahu sanitasi total berbasis masyarakat, pilar satu adalah stop BABS. Dan ini perlu dideklarasikan. Untuk upaya pencegahan stop BABS itu biasanya program yang dilakukan adalah pemicuan. Pemicuan itu teman-teman, kita akan menggambar peta lokasi di satu tempat, lalu setiap di lapangan besar biasanya. Lalu setiap kepala keluarga itu berdiri berdasarkan lokasi rumahnya. Dan di situ kita suruh menyarankan kepala keluarga untuk melingkari posisi jambannya di mana. Dan disitulah tergambar. Kalau kepala keluarga yang tidak memiliki jamban, maka tidak ada lingkaran di sekitar tempatnya berdiri. Dan itu biasanya sangat-sangat sensitif karena kita langsung berhubungan dengan masyarakat dan berbicara masalah yang sensitif di masyarakat. Sehingga dengan upaya pemicuan yang dilaksanakan itu benar-benar tersentuh di masyarakat. Mereka yang tidak memiliki jamban itu langsung benar-benar muncul kesadaran. Karena hal-hal kecil yang berhubungan dengan dasar-dasar untuk buang air besar yang dibahas oleh orang lain itu akan sangat menggugah hati dan pikiran orang untuk mau berubah. Dan biasanya pemicuan itu sangat sukses untuk mendongkrak pembuatan jamban sehat di masyarakat. Walaupun sehatnya itu darurat, tidak harus sehat yang harus seperti jamban di hotel ataupun di mana yang benar-benar sehat, tidak. Tetapi ketika kita di tempat yang sangat tidak mendukung, maka dengan inovasi-inovasi yang ada, setidaknya ada jamban minimalis, ada penutup, dan tidak mudah dihinggapi oleh vektor, maka itu sudah dapat diklasifikasikan ke dalam jamban sehat. Selanjutnya, pilar kedua STBM ini CTPS, cuci tangan pakai sabun. Ini juga penting. Nah, program CTPS ini biasanya sebagai perawat komunitas kita laksanakan di sekolah, dan CTPS ini juga bisa dilaksanakan di masyarakat. Nah, di sekolah itu bahkan kita bekerja sama dengan guru di sekolah untuk membuat sarana-sarana tempat cuci tangan di sekolah, sehingga dibiasakan siswa untuk melakukan praktik CTPS, cuci tangan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun. Nah, pernah di beberapa daerah itu karena airnya susah, airnya bukan air mengalir, di baskom segini, lalu airnya itu semua siswa masuk dan cuci tangan di situ. Nah, ini juga tidak benar, sehingga dalam teknik memberikan penyuluhan CTPS itu benar-benar kita memberikan penyuluhan yang benar. Jika memungkinkan maka didemonstrasikan langsung supaya mereka bisa melihat dan paham. Nah, itu berhubungan dengan CTPS. Lalu pilar ketiga STBM itu pengolahan air minum dan makanan rumah tangga. Nah, untuk pengolahan air minum ini biasanya dalam program itu ada program DAMIU, Depot Air Minum. Nah, program itu dilakukan dengan cara pengecekan tempat-tempat penyediaan air minum yang ada di lingkungan. Sepertinya ini ya nge-lag ya. Sama ya semuanya ya. Sama Bu, sama Kita tunggu sebentar ya.
Oke, baik. Mohon maaf, Bu Resa dan mahasiswa tadi sempat terlempar gangguan sinyal dari sini. Oke, saya izin share kembali. Oke, oke baik. Baik, untuk pilar STBM yang selanjutnya yaitu pengelolaan air minum tadi sudah, makanan rumah tangga. Ini juga perlu peran sebagai seorang perawat untuk memberikan edukasi terkait dengan bagaimana penyediaan makanan yang sehat. Misalnya makanan yang disediakan itu harus tertutup sehingga tidak mudah terhinggap oleh vektor yang dapat menyebabkan beberapa penyakit akibat dari makanan yang terbuka yang langsung ada vektor yang dapat menghinggapinya. Nah, perlu dilihat juga terkait dengan prinsip hygiene sanitasi pangan dalam proses mengelola makanan rumah tangga. Kadang-kadang biasanya em, makanan yang misalnya dipupuk, tidak dicuci, lalu datang langsung dimasak. Nah, ini juga perlu diberikan edukasi, lalu kualitas air minum juga perlu dilakukan edukasi terkait dengan air yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak tercemar oleh berbagai hal-hal yang berhubungan dengan limbah maupun berbagai seperti kotoran-kotoran dari hewan maupun dari manusia. Lalu pilar STBM yang keempat itu pengamanan sampah rumah tangga. Nah, ini juga perlu dilihat bagaimana pengolahan sampah. Nah, ketika di beberapa tempat khususnya di daerah urban, maka sampah itu biasanya untuk pengolahannya sudah sangat baik. Ada tempat pembuangan akhir, ada tempat pembuangan sementara, lalu di depan rumah diletakkan tempat sampah, lalu biasanya truk sampah datang jemput. Nah, tetapi di beberapa tempat di daerah-daerah terpencil, pengolahan sampah itu tidak demikian. Mereka langsung gali tanah, lalu sampah hasil sapu, misalnya hasil sapu dari rumah tangga, lalu kotoran-kotoran dari halaman, kotoran-kotoran di dalam rumah itu langsung dibuang di em, dalam lubang yang digali. Dan ini juga merupakan teknik pengelolaan sampah sederhana. Jadi ketika kita bekerja, kita harus melihat aspek kondisi lingkungannya juga tidak bisa kita paksakan. Misalnya kita di balik bukit, balik gunung, lalu kita paksakan enggak harus ada tong sampah di depan rumah, harus ini harus tidak bisa seperti itu. Kita harus bisa menyesuaikan ketika ada cara lain yang lebih inovatif, lebih sederhana tetapi tidak mengabaikan konsep pengolahan sampah, maka bisa kita lakukan. Dan kita berikan saran kepada masyarakat untuk melakukan itu sehingga pengolahan sampah ini dapat terlaksana dengan baik. Lalu pengamanan limbah cair rumah tangga ini juga perlu dilakukan dengan bagaimana limbah cair misalnya hasil sisa kegiatan mencuci, apakah langsung disalurkan ke eh, luar halaman dan tergenang di situ menjadi air yang tergenang dan mudah menjadi tempat hidup dari nyamuk atau tidak, itu semua perlu diperhatikan. Jika kita menemukan hal-hal yang tidak berhubungan dengan kesehatan atau tidak mendukung kesehatan lingkungan, dapat menjadi tempat untuk kehidupan vektor, maka kita perlu memberikan upaya-upaya untuk penyehatan dari lingkungan itu sendiri. Oke, baik. Ini sedikit daftar pustaka sebagai penyusun dasar dalam menyusun materi ini. Demikian yang saya sampaikan. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Jika ada yang ingin didiskusikan dan ditanyakan, dipersilahkan. Ya, silahkan ada yang mau bertanya terkait penyakit menular dan pemukiman ya. Kalau terkait pemukiman ini di perkotaan pun ternyata banyak masalah, Nurse. Karena kan kebanyakan rumah di Jakarta itu dempet ya. Betul Jadi sekali, Bu. kondisinya itu di rumah punya tempat pembuangan penyaringan air sumur gitu, tapi di situ juga ada septic tank gitu. Standar kan harusnya lebih dari 10 meter. Nah, kebanyakan tuh berdampingan gitu. Jadi
antara air yang digunakan dengan yang Septic dibuang tank. tuh kayaknya deket-deketan itu. Kebanyakan seperti itu. Jadi akhirnya ya kasus masalah pencernaan itu juga banyak Betul, juga di Jakarta. betul sekali, Bu. Silahkan. Betul sekali, Bu. Memang masalah kesehatan lingkungan di daerah kota besar di Jakarta, bahkan saya sebagai anak kos juga di Jakarta pernah untuk melihat, waduh, berarti selama ini kita mengkonsumsi air ternyata karena memang itu tidak memenuhi standar yang sehat lebih dari 10 meter, tetapi langsung di dekat rumah, sumur bornya di situ dan air yang itu yang kita konsumsi. Tetapi memang em, setelah mengetahui itu kami dengan teman-teman kos berupaya untuk mencari alternatif lain untuk lebih sehat seperti itu. Ya, betul. Kebanyakan kan karena kawasan perkotaan itu sempit ya. Betul sekali. Aksesnya udah ruangnya semakin sempit. Jadi akhirnya seperti itu. Jadi ternyata walaupun di perkotaan akses sanitasi dan standar untuk perumahan juga itu nggak sesuai sebenarnya. Makanya masalah Betul sekali. kesehatan itu masih tetap aja tinggi gitu ya, karena sumbernya dari lingkungan sendiri sebenarnya. Betul sekali. Ya, silahkan mahasiswa ada yang mau bertanya. Mungkin karena waktunya ini satu penanya ya, silakan siapa? Asa, Anissa, Nurjanati, Suci, Tias, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Suci ada, Suci? Ya, saya izin bertanya. Tadi saya lihat di Jakarta Info tuh ada info kayak kampung apung, adanya kampung apung di daerah Jakarta Utara. Nah, itu tuh pemukiman warga yang ada di atas permukaan air laut gitu. Dan di situ saya lihat di komentar-komentarnya tuh katanya pemerintah udah menyediakan rumah susun untuk warga-warga yang tinggal di situ, tetapi warga-warga yang tinggal di situ tuh masih nggak mau karena katanya dari dulu orang-orang tua terdahulunya udah tinggal di situ dan juga kebanyakan orang-orang yang tinggal di situ itu nelayan, jadi biar dekat mereka memilih tinggal di situ. Tapi bagaimana sih Pak cara kita tuh sebagai nakes gitu untuk apa ya memberikan penyuluhan atau pemberdayaan kepada masyarakat-masyarakat yang memiliki budaya-budaya yang kental atau kan biasanya suka bandel gitu, nggak mau menerima apa yang kita berikan gitu atau kita edukasi gitu Pak. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan yang sangat luar biasa dari Suci terkait pemukiman di atas permukaan laut, pemukiman apung. Ya, memang ini langsung berhubungan dengan kondisi real yang memang nyata dan terjadi di lingkungan di sekitar kita. Bahkan ini kejadian di Jakarta dan memang untuk permasalahan pemukiman ini juga masih menjadi permasalahan yang sangat-sangat kompleks untuk ditangani khususnya dihubungkan dengan permasalahan kesehatan. Nah, kita tahu bahwa ketika berbicara pemukiman, seperti tadi dijelaskan bahwa pemukiman ini harus aman, nyaman, dan sejahtera. Jadi intinya orang yang mendiami itu harus nyaman, aman, dan sejahtera di situ, khususnya dia dapat berproduktivitas sebagaimana mestinya untuk 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 suatu memperlihat lokasi aspek budayanya. Nah, ini Mas